Santriwati berlarian menuju pagar pembatas antaran dalam dan gedung sekolah. Karena mendengar kabar kalau Gus tampan sejuta pesona, pulang dari studinya di Mesir. Para santriwati penasaran apakah Gus idola mereka itu semakin tampan atau sebaliknya. Ada apa itu, Zah? Kamu gak dengar ya? Tadi santri bilang apa? Jawab Hanza atas pertanyaan Al-Syafara. Enggak. Apaan emang? Tanya Al-Syafara. Makanya, kuping tuh dipakai. Jangan dibuat pajangan doang. Sahut Hanza. Apaan sih, Zah? Kupingku bukan lukisan yang dijadikan pajangan. Aneh kamu. Jawab Al-Syafara sambil mencubit lengan Hanza. Sakit, Syafa. Ringis Hanza. Rasain. Jawab Al-Syafara dan langsung pergi dari sana. Loh, Syafa. Mau kemana? Teriak Hanza. Hanza pun menyusul Al-Syafara ke arah asrama putri. Karena Al-Syafara bukan tipe cewek yang suka kepo dengan hal-hal yang tidak ia anggap penting. Hanza mengikuti temannya itu. Karena jika Al-Syafara tidak ikut, ia pun malas untuk ikut. Sedangkan di sisi lain, seorang Gus muda sedang dalam perjalanan menuju pesantren Al-Mukmin. Dia adalah Gus Alas Al-Ghifari Maulana, putra kedua dari Kiai Zainuddin dan Nyai Sindi. Sekarang Gus Al dalam perjalanan menuju rumahnya bersama sang kakak yang bernama Amar Al-Ghifara Maulana, yang menjemput Gus Al di bandara. Bagaimana keadaan pesantren selama Al tidak ada, Mas? Tanya Gus Al. Alhamdulillah, semakin berkembang. Jawab Gus Amar. Alhamdulillah, Al ikut senang mendengarnya. Jawab Gus Al sambil tersenyum. Iya, semua berkat doa kamu juga. Alhamdulillah jika doa Al terkabulkan. Ngomong-ngomong, Mas Amar belum mau cari istri lagi nih. Sudah 5 tahun loh Mbak Wani pergi. Tapi kakak belum juga mau cari pengganti. Ucap Gus Al kepada sang kakak. Mas belum menemukan gadis yang bisa menggantikan posisi Wani. Tapi dia berkhianat Mas dan sudah lama dia meninggalkan Mas tanpa kabar berita. Mas masih menunggunya Al, karena dia wanita yang Mas cintai. Jawab Gus Amar. Tapi Mas, sudah, jangan bahas Mas terus. Sekarang gantian, kapan kamu nikah? Masa udah bertahun-tahun di Mesir, tapi tidak satupun gadis yang bisa memikat hatimu. Untuk apa wajah gantengmu itu? Ucap Gus Amar kepada sang adik. Tidak ada yang cocok, Mas. Masa sih? Jangan mentang-mentang ganteng. Kamu jadi pilih-pilih. Goda Gus Amar. Enggak lah. Jawab Gus Al seadanya. Sebenarnya Al sedang mencari seseorang, Mas. Ucap Gus Al dalam hatinya. Tak lama mobil mereka pun memasuki kawasan pesantren Al-Mukmin dan di sana para kang santri sudah menunggu kedatangan mereka. Bukan hanya kang santri, para santriwati pun berbondong-bondong untuk melihat Gus sejuta pesona itu. Gus Amar dan Gus Al pun keluar dari mobil, membuat para santriwati memekik histeris. Masya Allah, Gus Al kok tambah ganteng sih? Iya, calon laki aku itu. Calon suamiku itu. Calonku dong. Gus Al tuh setara sama aku, bukan sama kamu. Begitulah ucapan-ucapan santriwati yang mengidolakan Gus Al dan Gus Amar. Mereka bahkan melupakan aturan yang melarang mereka untuk menatap yang bukan mahram. Dan mereka juga dengan terang-terangan menyukai anak dari pemilik pesantren tempat mereka menuntut ilmu. Assalamualaikum Abah. Uma. Waalaikumsalam. Ya Allah Lei. Uma kangen banget sama kamu. Uma Cindy memeluk putra keduanya itu karena merasa rindu setelah 3 tahun ditinggal Gus Al ke Mesir untuk melanjutkan studinya. Al juga kangen sama Uma dan Abah. Jawab Gus Al kepada sang Uma. Ayo masuk dulu. Kita ngobrol di dalam aja. Ajak Abah Zainuddin. Mereka pun masuk ke dalam rumah agar ngobrol lebih enak dan nyaman. Karena Abah Zainuddin tidak ingin para santriwati yang sedang mengintip itu melihat putranya dengan bebas. Dan kini mereka pun sudah duduk berkumpul di ruang tengah untuk saling mengobrol melepas rindu.
Bagaimana bisnismu di sana, Lei? Apa lancar? Tanya Abah Zainuddin. Alhamdulillah, Bah. Semua lancar. Jawab Gus Al tersenyum. Alhamdulillah. Abah ikut senang mendengarnya. Lei, mau makan dulu apa mau istirahat dulu? Tanya Ume Cindy sambil membawa teh untuk suami dan kedua putranya. Istirahat dulu, Ume. Al capek banget habis perjalanan jauh. Jawab Gus Al. Ya sudah, kamu istirahatlah dulu. Nanti sore kita ngobrol lagi dan bahas CV ta'aruf dari anak Kiai Saleh. Ucap Ume Cindy, membuat Gus Al melesu. Karena ia sangat malas jika harus membahas perihal perjodohan. Uma, kau tegur Abah Zainuddin, karena tidak ingin Gus Al merasa tidak nyaman. Iya, Bah. Iya. Jawab Ume Cindy yang mengerti maksud suaminya. Al ke kamar dulu ya, Abah. Ume. Iya, Lei. Jawab Abah dan Ume Gus Al. Amar juga mau istirahat, Bah. Ume. Ucap Gus Amar kepada kedua orang tuanya. Silahkan, Lei. Jawab Abah Zainuddin. Gus Amar dan Gus Al pergi untuk istirahat di kamar. Karena 1 jam lagi azan zuhur berkumandang. Gus Al berbaring di kasur empuk miliknya. Kasur yang sudah sangat lama ia rindukan. Kamar besar nan luas semakin membuat Gus Al merasa nyaman berlama-lama di dalam kamarnya. Masya Allah, sudah lama sekali aku merindukan kamar ini. Ucap Gus Al sambil berbaring di kasur empuk miliknya. Tiba-tiba ia teringat dengan gadis yang selama 3 tahun ini masuk ke dalam mimpinya. Gadis cantik yang mampu menggetarkan hatinya. Padahal hanya gadis dalam mimpi. Di mana kamu ya Uhti? Mengapa setiap malam kamu selalu hadir dalam mimpiku? Gumam Gus Al. Ya Allah, jika dia gadis yang kau kirimkan untuk menjadi jodohku, maka pertemukanlah aku dengannya. Dan jika dia hanya pemanis dalam mimpiku, maka hilangkanlah dia dalam mimpiku, karena kehadirannya sangat mengganggu perasaanku. Ucap Gus Al sambil memejamkan matanya. Gus Al pun tertidur karena kelelahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deh. Kamu. Gus. Kakakmu. Kak, kenapa kamu ada di sini? Tanya Gus Al saat bertemu gadis dalam mimpinya itu. Saya datang untuk menemuimu, Gus. Jawab gadis itu. Menemuiku? Siapa namamu? Tanya Gus Al karena sudah sangat penasaran dengan gadis yang selalu masuk dalam mimpinya itu. Namaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gus Al terperanjat kaget saat mendengar suara azan berkumandang di masjid. Astagfirullah, ucap Gus Al dan mengusap wajahnya dengan kasar. Tok tok tok. Lei, udah azan. Bangun. Suara Ume Cindy semakin membuat Gus Al sadar bahwa dirinya kembali memimpikan gadis itu. Ya Allah. Lirih Gus Al. Iya Uma. Jawabnya. Gus Al bersiap untuk pergi ke masjid. Sedang di posisi lain, para santriwati berlarian menuju masjid karena ingin melihat Gus tampan pujaan hati. Mereka kenapa lari-lari, Zah? Tanya Syafa. Pasti mau ketemu Gus tampan pujaan hati mereka. Jawab Hanza. Gus pujaan hati. Siapa? Tanya Al-Syafara. Itu loh, Gus Al. Gus Al siapa? Tanya Syafa yang tidak mengenal Gus Al, karena ia merupakan santri baru di pesantren Al-Mukmin. Gus Alas Al-Ghifari Maulana. Kita di sini manggil dia Gus Al. Jawab Hanza. Yang mana satu? Adik Gus Amar. Oh Doang. Heran Hanza. Terus, aku harus bilang apa lagi? Tanya Syafara. Ganteng gak orangnya? Gitu. Buat apaan coba? Udah sana, nanti kamu telak. Ujar Syafa karena ia tidak syalak. Kamu sih pakai haid segala. Sendirikan jadinya aku ke masjid.
Ujar Hanza yang eskit cemberut. Kan ada santri lain, Zah. Jawab Syafa. Gah, mereka gois mulu. Males. Dah, aku mau ke masjid dulu. Sekalian mau lihat Gus pujaan hati. Hi, dih. Ujar Syafa sambil terkekeh. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena temannya itu sudah pergi ke masjid, Syafara pun kembali ke kamarnya dan duduk di tempat tidurnya. Sedangkan Gus Al dan Gus Amar sedang menuju masjid menggunakan motor, karena jarak dari masjid dan dalam agak sedikit jauh. Dan kedatangan mereka pun menyita perhatian para santriwati dan ustadzah, karena ketampanan putra Kiai Zainuddin itu selalu mencuri perhatian semua orang. Astagfirullah, ucap Gus Al. Karena santri sang abah yang masih banyak yang belum istiqomah dalam menjaga pandangan. Ya begitulah, kadang masuk risih. Ujar Gus Amar. Sebaiknya kita cepat-cepat masuk, Mas. Ayo. Ajak Gus Amar. Dan dengan langkah cepat mereka masuk ke masjid lewat pintu sebelah kiri yang biasa santriwan lewati untuk masuk ke masjid. Tak lama setelah itu, syalat zuhur pun dimulai dengan diimami oleh Gus Amar. Selesai syalat, para santriwati dan santriwan berhamburan keluar, karena setelah syalat mereka makan siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah, ini aku ambilkan makan siang buat kamu juga. Ucap Hanza yang baru masuk ke kamar mereka, karena mereka hanya berdua di kamar tersebut. Masya Allah, baik deh sama aku. Ucap Al-Syafara dan memeluk temannya itu. Apa sih Syah? Baru juga diambilin makan siang, kamu udah heboh gitu. Ujar Hanza dan melepaskan pelukan Syafara. Karena kamu baik. Ya, aku baik tuh cuma sama orang-orang tertentu. Salah satunya kamu. Jawab Hanza, membuat Al-Syafara tertawa kecil. Masya Allah, beruntungnya aku menjadi salah satu yang dapat menikmati kebaikan Hanza Az-Zahra. Ujar Syafara. Tapi lebih beruntung lagi kalau dapetin Gus Al. Ya, Gus Al lagi. Gus Al lagi. Ucap Syafara mendengkus dan memilih untuk mencuci tangannya untuk makan siang, daripada harus mendengarkan cerita Hanza. Ih Syafa, Gus Al ganteng loh. Lebih ganteng daripada Gus Amar. Terserah, aku lapar. Jawab Syafa dan langsung menyantap makanannya. Dasar. Kalau kamu ketemu, awas ya naksir dia. Dia itu Gus sejuta pesona yang udah bikin aku jatuh hati. Ujar Hanza dan ikut duduk lesehan di lantai bersama Al-Syafara. Ya. Jawab Al-Syafara. Sedangkan di dalam, mereka juga sedang menikmati makan siang bersama. Karena sudah lama mereka tidak makan seperti sekarang. Karena Gus Al yang melanjutkan studinya di Mesir. Dan ini tahun pertama ia pulang setelah 3 tahun mengajar pendidikan di sana. Lei, bagaimana dengan ucapan Uma tadi? Uma, biarkan Al makan dulu. Nanti baru dibahas. Ucap Kiai Zainuddin menegur istrinya. Baiklah Abah. Jawabnya. Tapi habis makan kita bahas ya. Uma capek ditanya sama umanya Ayla terus. Ya Allah, bagaimana ini? Perasaanku kenapa selalu mengarah kepadanya? Apa yang harus kulakukan ya Allah? Hei, ini hanya cerita fiktif ya. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan seluk-beluk pesantren dan ini bukan cerita real pesantren seperti yang kalian kenal atau ketahui. Jadi maaf kalau ada kesalahan dalam menceritakan tentang gedung pesantren atau lainnya.